Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijakan, hati nurani. Berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini, tentu saja menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari niscaya di bumi pertiwi. Pemirsa, jika kita melihat perkembangan peradaban anak bangsa, Indonesia khususnya, masih kita dapati pendapat yang bertebaran di sosial media dan media massa, baik cetak maupun yang disuarakan lewat radio dan televisi. Di antara ragam pendapat yang disampaikan antara lain dengan khilafah rakyat makmur sejahtera. Mengapa bangsa Indonesia yang sudah 70 tahun lebih masih gagap menerima Pancasila? Apakah saudara-saudara kita yang masih mempertanyakan, mempermasalahkan Pancasila tidak pernah belajar Pancasila? Bagaimanakah upaya serius dari pemerintah dan bangsa ini untuk terus-menerus mensosialisasikan Pancasila dasar negara dan Pancasila sebagai ideologi bangsa? Sengaja ruh spiritualitas, ruh imanial, ruh spiritual, ruh intelektual, ruh moral, ruh mental, ruh sosial, dan ruh environmental. Sengaja kita coba sulut meskipun dari lentera kampung Celaket Hadiningrat Kota Malang. Lentera yang sangat kecil, boleh jadi nyaris tidak terlihat. Namun ketika gelap malam menyelimuti, seluruh lampu penerangan dari perusahaan listrik negara tidak ada, maka lentera yang kecil itu insya Allah akan tampak, walaupun boleh jadi hanya terlihat kedipan-kedipannya. Namun kami meyakini ketika malam gelap gulita dibarengi dengan hujan deras menerpa sebagai bentuk rahmat dari Allah, ketika lentera-lentera yang ada di sudut kampung bersautan nyalanya satu dengan yang lainnya, maka lentera-lentera itu ketika bisa dikumpulkan dapat menjadi kekuatan yang menyinari alam Arcapada ini. Gelap jangan diusir, karena gelap semakin kelam
justru akan menghargai lentera meskipun hanya berkedip-kedip saja. Ramadan, bulan kemerdekaan, bagai lentera yang berkedip-kedip dari desa Wonosari, Kecamatan Pucun, Kabupaten Malang. Dari Kampung Celaket, kota pendidikan Malang, dan Pulijadi, ada kampung-kampung lain yang menyuarakan dengan zikir dan doa tentang indahnya Ramadan, bulan kemerdekaan Indonesia. Tak ada tujuan kecuali memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setidaknya tahun depan kita berharap pemerintah mensosialisasikan, bahkan tak berlebihan jika dikatakan mewajibkan dalam tanda petik seluruh musola dan masjid, jika ada kerelaan seluruh tempat-tempat ibadah, ada waktu paling tidak 3 menit berdoa, 4 menit memberikan semangat untuk generasi penerus bangsa ini, bahwa di bulan Ramadan kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh bangsa Indonesia yang diwakili Soekarno Hatta. Pemirsa, apa yang menyebabkan anak-anak muda merindukan khilafah? Karena mereka belum belajar dengan sungguh-sungguh tentang khilafah itu sendiri. Dan terlebih lagi, belum belajar proses ditetapkannya Pancasila. Mereka seolah hanya mengambil ayat dan hadis, fatwa ulama, disimpulkan oleh mereka sendiri. Jadi, berkali-kali kami mengatakan, pendapat ulama memang bagus, tetapi manakala berseberangan dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, wajib ditinggalkannya. Sahih atau Sunan Abu Daud dan Sunan Tirmizi meriwayatkan khilafah itu hanya 30 tahun. Sudah berlalu masa khilafah. Setelah itu, surah ketiga Al-Imran ayat 26, Allah akan menetapkan siapapun yang dikehendakinya, dan Allah akan mencabut kekuasaan dari tangan siapapun yang dikehendakinya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem khilafah sudah usai. Jika nanti Imam Mahdi diturunkan, bukan khilafah namanya, tetapi kepemimpinan Imam Mahdi. Mengapa masih merindukan khilafah? Harus jujur diakui oleh pemerintah. Masa sebelum diberlakukan dalam sistem dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, sebelum ada S1, S2, dan S3, hanya dikenal dengan sarjana dan program doktor.
Pancasila diajarkan selama 2 tahun. Tahun pertama sekali lagi, di tahun awal masuk kuliah, yaitu mahasiswa baru, maba. 1 tahun bergelut berkelimang Pancasila ditinjau dari segi historis dan yuridis konstitusional. Pada saat doktoral, 2 Pancasila khusus ditinjau dari segi filsafat. Betapa mendalamnya memahami Pancasila. Sehingga nyaris kami tidak menemukan generasi seangkatan kami yang begitu getol menyuarakan khilafah. Tetapi orang-orang, anak bangsa yang seusia dengan kami, yang mengalami dididik seperti kami dengan gelar Dr. Andes, di ijazah tertulis selanjutnya yang bersangkutan berhak untuk menempuh program doktor tanpa magister. Nyaris bahkan kami belum pernah mendengarkan mereka merindukan khilafah. Khususnya saudara-saudara kami yang membidangi ilmu sosial politik maupun humaniora lainnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan rindu masa lalu, tetapi keniscayaan menanamkan nilai-nilai Pancasila di setiap dada anak manusia. Kewajiban yang sangat mendesak. Bagi siapa? Bagi pemerintah dan seluruh bangsa. Karena itu, pendidikan Pancasila jangan sekedar dijadikan program semata, tapi pendidikan Pancasila, sosialisasi Pancasila, niscaya menjadi gerakan yang terus-menerus tak berkesudahan di seluruh lini kehidupan anak bangsa. Tentu saja ketika keteladanan ada pada diri pemimpin di level mulai dari RT sampai presiden, gayung bersambut saeyek saeko proyo, bangsa ini akan bangkit dengan menjunjung tinggi nilai moralitas Pancasila. Karena itu, ketika zaman setelah kami SMA ada namanya pendidikan moral Pancasila. Betapapun ada kelemahan kepemimpinan zaman Orde Baru, tetap smiling Jenderal Soeharto, keunggulannya harus diakui. Pendidikan moral Pancasila menunjukkan bahwa seluruh anak bangsa ini, suku bangsa apapun, berasal dari keturunan bangsa apapun, beragama dan berkepercayaan apapun, bermoral Pancasila ketika menjadi bagian dari anak bangsa niscaya. Karena itu penodaan dari tempat-tempat ibadah, pergunjingan, kedengkian, dan ragam permusuhan nyaris tidak ada ketika Pancasila benar-benar ditanamkan secara mendalam dengan ketulusan hati di setiap dada anak manusia Indonesia. Proses berbangsa bernegara tak mengenal kesudahan kecuali akhir kehidupan dunia ini. Semangat Ramadan bukan kebetulan. Semua agama-agama mengajarkan, mendidik, membelajarkan
indahnya puasa. Saudara-saudara kita yang hari ini merayakan, kemarin ada perayaan Kamis, mohon maaf, namanya Kamis apa ya, kami tidak tahu ya. Ada Jumat Agung ya, ini kami coba sembari melihat ya dari saudara-saudara kita. Ada Kamis Putih. Ya, ini dari saudara kita yang bernama Bapak Ali. Kemudian ada Jumat Agung, ada Sabtu Suci, dan Minggu Paskah. Saudara-saudara kita yang Nasrani, yang Katolik, hari ini berusaha untuk merayakan Jumat Agung. Dan umat Islam baru saja usai merayakan pekan hari raya, yakni sholat Jumat. Betapa hebat bangsa ini. Ketika semua mengagungkan agama, mengagungkan ajaran agamanya, menyembah Allah, bukan menyembah agama, menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa, bukan menyembah agama, apalagi menyembah pribadi-pribadi yang sok beragama. Tidak demikian. Semangat dari founding fathers kita adalah semangat menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa. Betapapun beda kepercayaan dan agama, demi Indonesia merdeka. Lebih baik berkalang tanah, hidup bahagia atau mati dalam kesahidan. Menjadi sumpah yang tidak sekedar diucapkan dengan kata-kata seperti sumpahnya para penguasa yang bersahwat dunia. Meskipun di atasnya ada kitab suci atau di tangannya bersaksi dengan kitab suci. Tetapi founding fathers kita meneladani dengan perbuatan yang nyata. Lagi-lagi saya mengatakan, sebelum Pancasila dijadikan dasar negara, sebelum Pancasila dijadikan ideologi bangsa, sebelum Pancasila dijadikan pandangan hidup bangsa, sebelum Pancasila dijadikan way of life bangsa, sebelum Pancasila dijadikan filosofis grundslag bangsa, sebelum Pancasila dijadikan hikmatologi bangsa. Pendiri Republik Indonesia sudah meneladankannya dengan paripurna. Pemirsa yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Esa, meneladani kebaikan dari Soekarno-Hatta, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Ki Bagus Kusumo, Wedya Diningrat, A.R. Baswedan, dan yang lainnya. Sungguh niscaya. Jangan pernah memandang wajah-wajah gurumu. Kata ulama di dalam Ta'lim Muta'alimun. Karena kalau kalian memandang wajah gurumu, maka kalian akan mencari kelemahan dari gurumu. Memandang dalam pengertian yakni janganlah mencari kelemahan dari guru. Dan pendiri bangsa ini adalah guru-guru bangsa kita. Jangan cari kesalahannya, kelemahannya, tapi marilah kita cari taburan cinta bangsanya. Kita cari taburan keadilannya, kita cari taburan kebijaksanaannya. Sehingga Indonesia berproses menjadi bangsa, Indonesia berproses menjadi negara. Kian lama, kian dekat dengan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Negara yang berkeadilan, berkemakmuran, rakyatnya bahagia, sejahtera. Meski tetap akan didapati beberapa orang yang masih ada di dalam
garis kemiskinan. Semoga bangsa kita makin dewasa. Terima kasih atas segala dukungan, dan kita akhiri dengan sabdana yang ke-15.040. Ramadan bulan kemerdekaan kelima. Sungguh benar Pancasila hanya berisi luhur istimewa. Pancasila digali dari nilai luhur mulia Nusantara. Tak ada sedikit pun cacat dari sila-sila Pancasila. Tak ada yang bertentangan dengan peradaban budaya. Nilai luhur Pancasila justru melitas batas bangsa. Nilai luhur Pancasila justru melitas batas negara. Sungguh benar-benar pantas ditawarkan untuk seluruh bangsa-bangsa. Kampung Celaket Adiningrat Kota Malang, 20 April 2022, nyaris setahun yang lalu. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.